Engkau lihat bahwa juga orang-orang bukan Yahudi takjub, dan mereka sudah datang mencarinya. Iskariot, yang telah didatangi oleh Yohanes Sebedes, berani berbicara. Tentu saja, mereka menanyaiku juga. Sebab aku sangat sering berada di Antonia, berharap bertemu denganmu. Kau tahu di mana aku, jawab Yesus singkat. Aku tahu, tapi aku berharap engkau tidak akan mengecewakan mereka yang menantikanmu. Juga orang-orang Romawi kecewa. Aku tidak tahu mengapa engkau bersikap seperti itu. Dan kau bertanya padaku, tidakkah kau tahu akan gurauan kaum Sanhedrin, kaum Farisi, dan yang lain-lain juga, sehubungan denganku? Apakah engkau takut? Aku muak. Tahun lalu, ketika aku sendirian, sama sekali seorang diri melawan seluruh dunia, yang bahkan tidak tahu apakah aku seorang nabi, aku membuktikan bahwa aku tidak takut. Dan kau adalah seorang yang ditaklukkan oleh keberanianku itu. Aku berbicara secara terbuka melawan seluruh dunia kesalahan. Aku membuat suara Allah didengar oleh suatu bangsa yang sudah melupakannya. Aku membersihkan rumah Allah dari kekotoran material di dalamnya, tanpa harapan apapun untuk memurnikannya dari kekotoran moral yang lebih serius yang bersarang di dalamnya. Sebab aku bukannya tidak tahu akan masa mendatang manusia. Tetapi aku harus melakukan kewajibanku, sebab cintaku untuk rumah Allah yang kekal, yang telah diubah menjadi suatu tempat di mana para penipu, para lintah darat dan para pencuri berteriak-teriak, dan aku melakukannya guna membangunkan dari kelembaman mereka yang oleh kelalaian para imam selama berabad-abad telah dibuat jatuh ke dalam kelesuan rohani. Adalah suatu seruan untuk mengumpulkan umatku dan membawanya kepada Allah. Tahun ini aku telah kembali, dan aku melihat bahwa bait Allah masih sama, bahkan lebih parah. Bukan lagi sebuah liang para penyamun, melainkan sebuah tempat konspirasi, yang kelak akan menjadi pusat kejahatan, lalu sebuah tempat pelacuran dan pada akhirnya akan diruntuhkan oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Simpson, dengan meremukkan suatu bangsa yang tak layak disebut kudus. Adalah sia-sia berbicara di tempat itu, di mana aku akan ingatkan kau, aku dilarang untuk berbicara. Orang-orang tanpa iman, yang para pemimpinnya yang beracun berani melarang sabda Allah untuk berbicara di rumahnya. Aku dilarang, aku diam demi kepentingan mereka yang paling kecil. Belum saatnya untuk membunuhku. Terlalu banyak orang membutuhkanku, dan para rasulku masih belum cukup kuat untuk menerima dalam tangan mereka keturunanku, dunia. Janganlah menangis, Bunda, ampunilah, Bunda yang baik, putramu perlu mengatakan pada mereka, yang ingin atau sudah menipu diri mereka sendiri, kebenaran yang aku ketahui. Aku akan diam, tetapi celakalah mereka yang menyebabkan Allah diam. Bunda, Marjiam, janganlah menangis. Tolong. Janganlah seorang pun menangis, tetapi pada kenyataannya mereka semua menangis dengan terlebih pahit. Yudas, yang seputih mayat dalam jubah bergaris-garis merah dan kuningnya, masih berani berbicara, dalam suara erangan yang konyol, percayalah padaku, Guru, bahwa aku takjub dan sedih. Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Aku tidak tahu apa-apa, adalah benar bahwa aku tidak menemui siapa-siapa di bait Allah. Aku sudah putus hubungan dengan semua orang. Tetapi jika engkau mengatakannya pastilah benar. Yudas, kau juga tidak menemui Zadok? Yudas menundukkan kepalanya menggerutu, dia seorang teman. Aku menemuinya sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang dari bait Allah. Yesus tidak menjawabnya. Ia berpaling kepada Ishak dan Yohanes dari Endor, yang diberinya nasihat lebih lanjut mengenai tugas mereka. Sementara itu para perempuan menghibur Maria yang menangis dan si bocah yang menangis melihat Maria menangis. Juga Lazarus dan para rasul bersedih. Tetapi Yesus menghampiri mereka. Ia tersenyum lemah lembut kembali, dan dengan memeluk bundanya dan membelai si bocah. Ia berkata, dan sekarang aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu yang tinggal. Sebab kami akan pergi besok saat fajar. Selamat tinggal, Lazarus, selamat tinggal, Maximinus. Yusuf, aku berterima kasih padamu atas kebaikanmu pada bundaku dan para murid perempuan,
sementara mereka menantikanku. Terima kasih atas semuanya, Lazarus, berkatilah Marta sekali lagi dalam namaku. Aku akan segera kembali. Ayo, Bunda, beristirahat. Dan kamu juga, Maria dan Salome, jika kamu ingin ikut. Tentu saja kami ikut, sahut kedua Maria. Baik, tidurlah. Damai bagi semua orang. Allah sertamu. Ia membuat suatu gerakan memberkati dan pergi keluar dengan menggandeng tangan si bocah dan memeluk bundanya. Masa tinggal di Betania pun berakhir.